Saya ingin ke Bang Doli. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Bang Doli, kabarnya Ketua Umum sudah mengantongi nama-nama yang akan diajukan ke Pilkada Jakarta. Nama Ridwan Kamil dipastikan ada dalam nama yang dikantongin tersebut? Iya, kalau ada di dalam kantong, iya. Tapi kita belum putuskan secara resmi siapa satu nama nanti akan diumumkan ya. Dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini akan disampaikan ya. Karena pada hari ini juga ada pertemuan ya antara Ketua Umum kami dengan Pak Prabowo. Direncanakan begitu. Ada pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Rencana sore ini, tapi tidak tahu apa berlangsung atau tidak. Nah, nanti kita tunggu saja hasil pembicaraan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Baik, Bang Doli, kalau misalnya nama RK ini memang yang dimunculkan untuk bertarung di Jakarta. Tadi Anda berbicara soal kalkulasi, berbicara soal strategi, karena kan RK ini secara survei belum bisa menandingi Anies Baswedan. Apakah ini juga sudah dipikirkan oleh partai dari Kim Plus? Ya, tentu. Kita tentu dalam mengambil keputusan yang apalagi ini penting ya, keputusan akhir ini penting, tentu sudah mempertimbangkan banyak hal, banyak variabel ya, termasuk strategi bagaimana nanti calon-calon yang kita usung itu ya, termasuk kalaupun nanti akhirnya diputuskan final ya resmi Saudara Ridwan Kamil itu bagaimana punya potensi menang. Nah, jadi kita sudah mendiskusinya secara komprehensif ya, secara menyeluruh, termasuk strategi apa yang kita akan terapkan nanti agar kalaupun nanti misalnya kita usung siapa nama di Jawa Barat maupun di Jakarta itu punya peluang untuk menang. Ya, bicara ngomongin soal Kim Plus, siapa sih plusnya yang akan diajak? Partai mana sih yang akan diajak? Apakah akan membahayakan membuat salah satu calon yang sudah mendeklarasikan diri mau jadi calon gubernur Jakarta akan terancam karena plusnya ini mungkin diambil entah mungkin dari PKB, entah mungkin dari PKS? Dua hal ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu kami menghormati ya kedaulatan, kemudian kewenangan dari masing-masing partai politik ya. Di dalam menghadapi pilkada ini mereka juga tentu mempunyai pandangan, punya sikap untuk menentukan siapa saja yang akan mereka calonkan. Yang kedua juga tentu kita menghargai ada nama-nama Pak Anies, ada nama Pak Ahok yang mereka sebetulnya secara konstitusional ya punya hak untuk dipilih ya, untuk dicalonkan dan segala macam. Nah, dalam konteks itu kami Golkar tentu menghargai dan tidak ingin ikut masuk ke dalam keputusan masing-masing partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Koalisi Indonesia Maju ini sejak awal dulu waktu kami bentuk adalah koalisi yang sifatnya terbuka, ya tidak eksklusif. Jadi kami bisa menerima dengan tangan terbuka siapa saja partai politik yang ingin bergabung. Apalagi Golkar selama ini membangun komunikasi sangat baik dengan semua partai politik. Dan sangat bisa membangun kerjasama dengan partai politik mana saja. Jadi kalau ditanya siapa, ya kami menunggu dengan tangan terbuka siapa saja partai politik yang kemudian ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yang bisa saja bukan hanya di Jakarta, di Jawa Barat, tetapi juga dengan di daerah-daerah yang lain. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau tadi secara tersirat Anda mengatakan bahwa Kim Plus ini adalah keterlibatan Pak Jokowi di situ. Kalau secara tersuratnya, adakah partai tertentu yang memang bisa ditarik atau bergabung ke Kim ini sehingga menjadi Kim Plus ini? Ya, di atas kertas kan bisa Nasdem, bisa PKS, kan bisa PKB di atas kertas ya. Meskipun apalagi terutama Nasdem dan PKB ya, karena sudah ada kemungkinan mereka bergabung di koalisi secara nasional gitu. Tapi kalau kita lihat dari electoral politicsnya, yang paling mungkin untuk punya dampak elektoral politik di Jakarta itu adalah PKS. Kenapa? Karena ini dengan asumsi Anies tetap bisa maju ya. Untuk mengalahkan Anies Baswedan itu salah satu caranya adalah memastikan agar basis Anies itu paling tidak berkurang. Nah, salah satu cara untuk mengurangi basis Anies itu adalah dengan mengambil
PKS, karena salah satu kekuatan di basis Anies itu di PKS. Itu sebagai contoh ya, Kim Plus itu. Nah, Kim Plus yang saya maksudkan juga bisa Jokowi, karena kan kalau Kim aja itu kan berarti kan partai. Nah, tapi saya maksudkan juga Jokowi, kenapa? Karena itu berarti kan akan terulang seperti Pilpres. Ada upaya yang sangat sistematik dari Pak Jokowi untuk memastikan agar para loyalisnya itu betul-betul ke Ridwan Kamil atau ke calon yang dari Kim. Jadi itu saya kira beberapa kemungkinan yang mungkin. Jadi di atas kertas 3 partai itu yang paling mungkin, tapi kalau dilihat dari electoral politics, yang punya kaitan dengan basis utama Anies adalah PKS gitu. Baik, nah sekarang kita ingin kembali menuju ke Bang Doli. Bang Doli, jadi kemungkinan walaupun tadi disampaikan sekali lagi Golkar dan juga partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini menghormati setiap partai apapun yang berada di luar Kim. Tapi mungkinkah jangan-jangan PKS nih yang diajak? Ya, semua kemungkinan bisa sangat terjadi ya, namanya politik, apalagi sekarang situasinya kan sangat dinamis ya. Nah, sekali lagi kalau siapa saja partai politik, apakah itu teman-teman dari PKB, teman-teman dari Nasdem, atau teman-teman dari PKS, atau dengan teman-teman PDIP sekalipun, kami di Koalisi Indonesia Maju sangat terbuka untuk bisa melakukan kerjasama. Baik, kalau berbicara strategi Bang, ketika misalnya tadi RK yang didorong atau dimajukan di 2 hari kemudian, strategi seperti apa sih untuk mendongkrak calon dari Kim Plus ini supaya bisa naik elektabilitasnya menandingi Anies Baswedan katakanlah? Ya, kalau strategi nanti kalau dibuka nanti nggak strategi lagi namanya kalau keton yang lain kan misalnya ini. Jadi kalau strategi itu nanti yang lebih detail itu ada di dapur kami lah kira-kira gitu. Tapi yang jelas kami sudah punya formulanya, punya rumusannya, detail sampai strategi apa yang akan kami lakukan nanti di Jakarta maupun di Jawa Barat. Oke, bicara soal strategi, detail itu strategi pasti udah nggak bisa dibocorin begitu kan ya, tadi Bang Doli barusan bilang. Tapi nih begini, tadi statement dari Mas Jayadi Hanan tadi cukup menarik bahwa disampaikan plus ini bisa aja partai-partai politik yang masih berada di luar Kim, entah 3 partai itu Nasdem, PKS, PKB, atau jangan-jangan bisa jadi PDIP, tapi bisa juga kekuatan misalkan dari Presiden. Yang mana yang paling kira-kira yang mungkin sudah terpikirkan begitu? Maksudnya Presiden Pak Jokowi? Bisa jadi demikian yang disampaikan oleh Pak Jayadi tadi. Mungkin nggak? Iya, nggak. Saya kira begini. Kalau soal pilkada ini kan domainnya adalah domain partai politik ya. Tentu semua keputusan akhir itu di masing-masing ketua umum partai politik. Nah, bahwa ketua partai politik ini membangun komunikasi dengan siapa saja ya, termasuk dengan Pak Presiden, kemudian dengan para gubernur incumbent tempat masing-masing dan seterusnya itu kan ya biasa saja. Apalagi kan beberapa ketua umum partai politik di Kim ini memang berada di dalam kabinetnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin gitu. Tapi menurut saya urusan pilkada ya variabelnya itu pada penentunya adalah masing-masing ketua umum partai politik. Baik, terima kasih Bang Doli dan terima kasih juga kepada Bang Jayadi. Kita akan lihat ya peluang RK apakah 2 hari lagi akan diumumkan untuk bisa bertarung di Jakarta melawan Anies Baswedan atau melawan tokoh lainnya yang dimajukan di Pilkada Jakarta.